Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 7. Saya Obi Mestia Sahid, ada rekan saya Adinda dan Kak Purwati. Baik, di sini kita akan menjelaskan suatu materi mengenai resiko kesehatan kecelakaan kendaraan dan kecelakaan kerja di restoran Stego. Nah, berikut ada the point of kasus. Nah, restoran Stego ini adalah restoran yang berspesialisasi dalam steak bergaya Jepang dan memiliki aktivitas operasional yang insentif menimbulkan berbagai resiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, umumnya resiko kesehatan dan keselamatan kerja itu ada beberapa, contohnya kecelakaan kerja yang ditimbulkan di area dapur. Ini terjadi karena api atau pisau dan ada juga masalah kesehatan yaitu ditimbulkan dari asap grill atau proses masak itu biasanya banyak asap-asap yang menimbulkan masalah kesehatan. Dan ada juga kecelakaan kendaraan ini disebabkan karena faktornya dari kurir pengantaran. Karena Stego itu dia ada sistem delivery by restorannya gitu. Jadi bisa pesan terus nanti diantar dari delivery Stegonya langsung. Nah, maka dari itu karena resiko keselamatan dan kesehatan kerjanya cukup tinggi, jadi butuh peninjauan. Diperlukan peningkatan K3 melalui APD dan perbaikan ventilasi ini guna untuk mengurangi asap grill yang kayak gitu-gitu. Nah, terus pelatihan dan manajemen shift yang lebih sehat. Nah, terus metode yang kita lakukan itu observasi dan survei terhadap 30 karyawan. Ini datanya kita ambil di 2023. Nah, berikut adalah data tahun 2023 menunjukkan resiko K3 yang yang tidak dapat diabaikan di restoran Stego. Berikut ada 7 eh, luka bakar ringan, kasus terbanyak di area dapur dalam proses memasak. Terus ada yang kedua cedera pisau, ada 3 cedera pisau terjadi saat proses persiapan makanan. Dan yang terakhir yaitu ada kecelakaan pengantaran dialami oleh kurir saat pengantaran produk atau produk Stego. Sebentar. Selanjutnya yaitu pentingnya K3 di industri kuliner. K3 itu yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Itu adalah aspek krusial terutama di industri kuliner yang melibatkan peralatan panas, pisau tajam, dan mobilitas tinggi ini utamanya di Stego ya. Nah, terus tujuan dari K3 yaitu yang pertama ada untuk pencegahan kecelakaan, mengurangi insiden yang mengganggu keselamatan karyawan dan reputasi perusahaan. Terus yang kedua yaitu ada kualitas layanan. Standar K3 yang kuat berkontribusi pada keamanan makanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk peningkatan produktivitas. Ketiga, yang baik meningkatkan kesejahteraan, loyalitas dan menurunkan tingkat absensi pekerja. Baik, untuk selanjutnya dilanjut oleh Dinda. Silakan, Din. Mana Dindanya?
Mau kapur dulu? Aku dulu aja ya. Ya, Kapur dulu aja boleh. aja ya bisa kan ya? Bisa, Kak. Bisa bantu slide-nya enggak? Ini udah yang selanjutnya, Kak. Oh, aku di sini aja ya. Mulai dari sini. Udah, aku mulai ya. Boleh. Risiko keselamatan kas dapur di restoran. Di restoran Stego itu kan banyak risiko-risiko karena kan siap saji dapurnya dengan area dan risikonya terlalu tinggi akibat paparan panas, akibat karena simulasi ruangan, begitu juga dengan cara memasaknya yang menggunakan grill Mm-mm. dengan aktivitas yang besar gitu, risikonya itu besar sekali. Nah, nomor satu itu adalah luka bakar karena kontak langsung dari karyawan ke drillnya, minyak yang terlalu panas dan peralatan yang menggunakan suhu tinggi. Nomor dua adalah cedera sayat, seperti yang tadi rekan saya jelaskan. Nomor satu risiko yang paling tinggi adalah luka bakar, yang nomor dua adalah luka. Luka sayat ini biasanya dilakukan pada saat menggunakan pisau sebelum proses memasak. Ini juga risikonya sangat tinggi karena pisaunya bukan pisau yang sembarangan, pisau yang sangat tajam, khususnya buat daging. Dan risiko yang ketiga adalah terpeleset atau jatuh, karena di dalam dapur itu menggunakan minyak basah, air, itu sangat berisiko sekali. Disebabkan karena lembabnya dan licin lantai, tumpahan air dan minyak di area dapur. Selanjutnya, Bentar, Kak. Aduh. ancaman kesehatan jangka panjang. Kesehatan pekerja Sego terpengaruh oleh faktor lingkungan dan beban kerja. Paparan asap drill itu kan asap ya, jadi itu sangat membantu, eh, sangat berpengaruh untuk pernafasan kita. Paparan asap ini sangat sangat eh, berisiko buat kesehatan kita. Mungkin tidak langsung, tapi bisa juga berpotensi jangka panjangnya. Tanpa menggunakan ventilasi yang memadai, potensi ini sangat berpengaruh buat pernafasan, terutama kesehatan para karyawannya. Seperti kita kayak merokok atau apa itu kan asap gitu, itu berpengaruh dengan paru-paru ini juga kan pada saat memasak itu api bus, asap bus, dan itu bisa kalau ventilasinya kurang itu sangat membantu, sangat berpengaruh untuk kesehatan terutama paru-paru para karyawan. Begitu juga ya ancaman kedua itu kelelahan bekerja karena begitu tingginya proses bekerja dengan shift panjang dan beban fisik itu menurunkan konsentrasi pekerjanya dan ini sangat uh, berbahaya untuk kedepannya. Begitu juga suhu ruangan karena di dapur itu menggunakan drill, kebanyakan suhu ruangannya itu akan sangat panas gitu, sempit. Ini yang sangat mengancam kesehatan dan membuat stres karyawannya untuk jangka panjangnya. Risiko tertinggi adalah kecelakaan pengantaran. Tadi yang pertama kebakaran, yang kedua adalah pisau, dan yang ketiga adalah kecelakaan pada saat pengantaran. Nah, pada saat pengantaran ini eh, ada dibagi menjadi tiga. Faktor eksternal di luar,
tekanan waktu kayak deadline gitu dan perlindungan fisik. Layanan pengantaran ini melibatkan uh, risiko eksternal yang sulit dikendalikan oleh perusahaan. Sudah SOP-nya sekian sekian sekian, tapi tetap aja pasti ada risiko eksternal nih, yaitu kemacetan. Kita nggak tahu ya di luar seperti apa kondisi di jalanan, pada saat di jalanan. Deadline kita umpama 30 menit gitu. Tapi ternyata di perjalanan itu ada kemacetan karena ada truk mogok atau apa. Atau tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Seperti itu, faktor eksternal. Dan tekanan waktu, karena di situ pengantaran ada deadline-nya. Sampai di tempat customer 30 menit. Ternyata karena ada faktor eksternalnya, waktunya jadi bisa terlambat. Ini juga sangat berisiko juga gitu untuk bagian karyawan pengantaran. Begitu juga dengan perlindungan fisik. Perlindungan fisik kita sudah menggunakan helm, kita sudah menggunakan jas, kita sudah menggunakan, tapi keterbatasan fisik itu juga sangat berpengaruh. Kalau terjadi kecelakaan atau helmnya jatuh atau apa itu juga sangat sangat tinggi risikonya seperti itu. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adinda. Tapi sebelumnya saya mau notice, nanti kita akan open question pertanyaan. Jadi nanti kalian kalau mau tanya boleh mulai dari sekarang atau sambil kita presentasi di kolom chat. Nanti kita setelah selesai presentasi nanti kita akan jawab. Oke, Dinda boleh langsung dilanjutkan. Boleh di next. Di sini kita akan menganalisis resiko-resiko yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang luka bakar, cedera pisau gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk luka bakar ringan itu uh, kita bisa klasifikasikan berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Itu kan luka bakar bisa ringan, bisa tinggi, atau menengah. Kalau untuk cedera pisau itu termasuk ke dalam risiko yang sedang atau sedang berat, lebih mengarah ke tinggi. Selanjutnya untuk kecelakaan pengantaran itu sedang berat dan lebih mengarah ke tinggi. Kecelakaan pengantaran diklasifikasikan juga sebagai risiko tinggi karena potensi cedera yang serius. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kapur, kayak misalnya kalau di jalan kan suka ada faktor-faktor eksternal yang memang tidak bisa diprediksikan, kayak entah nanti amit-amit ketabrak mobil atau gimana gitu kan. Maaf. Di next. Nah, di sini kita ada rekomendasi mitigasi K3 atau hal-hal yang harus dilakukan sebelum kecelakaan itu terjadi atau uh, penanggulangan sebelum ini terjadi gitu kan. Dari kita, dari pihak Stego sendiri, menurut saya sih kita harus fokus kepada pengendalian teknis, administrasi, dan APD. Peningkatan APD udah pasti sarung tangan anti panas supaya nanti nggak ada luka bakar. Terus pakai masker juga tadi yang dijelasin. Kalau takutnya ventilasinya gimana-gimana gitu kan. Terus ada supervisor yang pastinya untuk mengawasi bahwa yang dikerjakan sesuai dengan SOP-nya gitu. Terus perbaikan ventilasi juga supaya mengurangi paparan asap grill. Terus kita juga mengadakan pelatihan ketiga rutin di mana kita melatih bagaimana cara menangani peralatan tajam, juga bagaimana cara mencegah luka bakar, dan jika amit-amit terjadi, bagaimana pertolongan pertamanya yang harus dilakukan gitu. Terus kita juga harus mengoptimalisasi penjadwalan kita. Kita harus menetapkan rotasi kerja atau shift supaya nanti si karyawannya nggak begitu lelah gitu. Takutnya nanti lagi masak tiba-tiba ketiduran gitu kan bahaya ya. Terus kita juga ada uh, safety riding driver di mana kita sudah pastikan untuk operasional, kita pastikan kendaraan kita itu sudah layak pakai, tidak ada uh, miss-miss Ban bocor. apa ya?
ya Dan bocor, entah ban bocor atau apa gitu, atau remnya gimana gitu. Kita udah pastikan si kendaraannya layak pakai gitu. Terus juga kita pastikan helm kita berstandar SNI, jadi melindungi seluruh bagian kepala itu. Terus juga kita pasti penentuan yang rute aman untuk si kurir. Jadi kayak misalnya kalau dia mau ngantar kemana gitu kan, kita carilah jalan yang aman, tapi jangan tiba-tiba kita suruh lewat tol bawa motor, kan bahaya gitu. aku. Oke, boleh next. Oke, di sini kesimpulannya, penerapan sistem manajemen risiko ketiga di restoran Stego masih memerlukan peningkatan signifikan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan secara berkelanjutan. Diharapkan rekomendasi ini menjadi dasar kebijakan ketiga jangka panjang untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Terima kasih. Oke, ini saya sudah cek di kolom chat. Ada 3 pertanyaan dari Dendi, Grace, sama Najilatun. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari eh, Najilatun Azomi. Pertanyaannya yaitu apa rekomendasi utama untuk meningkatkan sistem K3 di restoran Stego? Saya izin jawab. Nah, rekomendasi utama meliputi peningkatan penggunaan alat pelindung diri atau APD dan perbaikan sistem ventilasi dapur, juga pelatihan K3 secara rutin, pengaturan jadwal kerja yang lebih sehat, serta penerapan safety driving bagi kurir. Nah, mungkin itu saja yang eh, bisa saya jawab. Selanjutnya, pertanyaan dari Selanjutnya, eh, saya ya, Grace. Iya, boleh dari Kak Pur yang jawab. boleh saya bantu ya. Nah, Iya. pertanyaan dari Grace adalah, apa saja sih jenis kecelakaan kerja yang paling sering terjadi di dapur restoran Stego? Saya coba bantu jawab. Jenis kecelakaan kerja yang paling sering terjadi adalah luka bakar ringan akibat kontak dengan api dan minyak panas, serta cedera pisau yang terjadi pada saat bersiap, banget terjadi di restoran Stego. Seperti Nah, itu. oke. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari Dendi Dendi, nanti dijawab ya, oleh Adinda. ya. Oke, pertanyaan di sini ada bagaimana kelelahan kerja mempengaruhi resiko kecelakaan di restoran Stego. Oke, aku bantu jawab ya. Kelelahan kerja itu kan biasanya diakibatkan karena shift yang panjang dan beban kerja yang tinggi kan. Di mana itu dapat menurunkan konsentrasi karyawan. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadi kesalahan kerja dan kecelakaan yang tercermin dari 40% karyawan mengalami kelelahan berat. Maka dari itu, eh, kalau untuk kerja-kerja yang memang di atas atau lebih dari 8 jam, better untuk dibuat shift-shift tadi yang tadi kita udah jelasin sih. Kayak misalnya shift 1, shift 2, atau shift 3 gitu. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin eh, kita sudah selesai presentasinya, pertanyaan juga sudah kita jawab semua. Nah, kita akan akhiri presentasi dari kelompok 7. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.